Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Di sini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Karina, Bu. Karina, kenapa? Izin, Bu. Ada acara keluarga. Ada acara keluarga. Lingga, Bu. Lingga kenapa Lingga? Ada nikah. Nikahnya siapa? Lingga atau nikahnya Lingga siapa? sama siapa nikahnya? Tegak-liganya, Bu. Apa saudaranya? Oh, saudaranya. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas tolong bimbing doa dulu ya. Mas Haji. Iya. Sebelum mulai presentasi dimulai kita berdoa pada dari yang sudah damai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Haji. Jadi presentasinya sekarang tuh Linda sama Karin yang nggak masuk ya? Iya, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran pada hari ini, pada siang hari ini, Ibu akan mulai dengan ice breaking. Jadi, ketika Ibu suruh angka 1 sampai seterusnya ya, itu dalam kalau angka 4, satuan 4 itu tidak boleh disebutkan angkanya. Oh benar. Kalau benar enggak? Satuan 4, 4 tambah 4, 4 tambah 4 gitu. Berarti Misal, iya kelipatan 4 benar. Jadi kalau 4, kalau kelipatan 4, kalian tepuk tangan aja dulu. Thank you, Bu. Kalau yang itu yang salah Ibu hukum loh. Iya, Bu. Ada hubungannya nih nanti. Suruh nyanyi Dari kelas. suruh nyanyi aja. Dari sini ya. Dimulai dulu. Angka 1, 2, 3. Ibu. Ini belum paham atau gimana, Mbak? Oh, belum paham lagi ya. Kalau 4 tepuk tangan, habis itu dilanjut kata bandingnya 5 lagi ya anak-anak. Dari sini mulai. Tolong kondusif ya. Ini dulu. Siap, Bu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Sekarang karena ada yang salah, Ibu ulangi lagi. So nggak ada yang salah. Iya, Jadi kelipatan 6. 3 aja, Bu, 3. Oh 3, ya udah 3. Jangan dari sini, dari belakang sekarang. Tolong dari belakang dari kelipatan 3 ya. 1 dulu. 2, 1. Tolong mbaknya siapa namanya? Nyanyi. Mbaknya salah nggak Bu? Nggak salah Bu dia Bu. Tolong maju dulu nyanyinya itu. Jadi hukumannya nyanyi balonku ada 5 tapi diganti I semua. Totalnya nyanyi kampus aja dulu. Gimana? Nyanyi kampus. Kalau nggak mau maju berdiri aja di sana nggak apa-apa. Berdiri aja di sini. Iya. Berdiri sambil paragoy. Bu, aja salah paragon. Jadi nanti kerupuknya Isma ya. Balonku. Iya. Semuanya tepuk tangan dong kalau nyanyi. 1, 2, 3.
Jadi sekarang ibu akan memulai materi. Jadi materi pada hari ini itu globalisasi. Ada yang tahu nggak globalisasi itu apa? Saya Bu. Baik, bisa. Jadi globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi maupun lingkungan. Bagus sekali Nisa Salma. Apa ada yang mau berpendapat lagi? Saya Ibu. Ya. Globalisasi yaitu suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh budaya. Bagus sekali. Apa yang disampaikan dua teman kalian tadi sudah benar. Jadi globalisasi adalah proses yang melibatkan interaksi antar individu, antar kelompok, dan antar negara yang saling terikat, bergantung dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas negara. Jadi Ibu sekarang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk globalisasi yang minggu ini. Ada yang tahu bentuk-bentuk globalisasi itu apa aja? Bentuk globalisasi itu yang pertama ada globalisasi ekonomi. Tahu nggak contohnya globalisasi ekonomi itu seperti apa? Pasar bebas. Gimana Kak? Pasar bebas. Pasar bebas. Iya boleh pasar bebas. Terus seperti impor ekspor itu termasuk globalisasi ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada globalisasi budaya. Tahu nggak contohnya globalisasi budaya itu apa? Maksudnya budaya K-pop. Oh, maksudnya budaya K-pop di Indonesia gitu. Jadi itu juga termasuk globalisasi budaya. Terus ada lagi contoh globalisasi budaya itu seperti angklung. Tahu angklung nggak? Tahu. Ya angklung kan sekarang sudah dinobatkan UNESCO. Yang masuk ke diperkenalkan ke mancanegara. Terus selanjutnya tahu globalisasi apa? Selain ekonomi dan budaya? Sosial. Ada IPTEK, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tahu nggak? Contohnya apa? Kalau teknologi kan biasanya kalian sudah megang setiap hari ini, udah di kehidupan sehari-hari, udah biasa lah. Itu apa contohnya? Smartphone, terus laptop, benar sekali, betul sekali. Dan sekarang juga ini kan termasuk teknologi. Seperti ini, proyektor, itu kan juga teknologi. Selanjutnya ada globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi tahu nggak contohnya? Kalau kalian bikin grup tuh di WhatsApp, nah kan dulu kan kalau orang dahulu kan kalau komunikasi pakai surat. Kalau sekarang sudah dimudahkan adanya Twitter, WA, video call dari sini atau dari keluar negeri kan udah bisa, udah dipermudah gitu. Selanjutnya ada globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi contohnya seperti Grab, motor, pesawat sudah bisa ditempuh lewat udara, darat, maupun di laut itu seperti kapal. Kalau dulu kan belum mengenal seperti itu mungkin kesusahan ya kalau mau ke luar pulau atau mau ke saudara yang jauh. Jadi sekarang karena adanya globalisasi kita semua sudah dipermudah oleh transportasi. Jadi Ibu sekarang akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ada yang tahu nih jawabannya apa? Saya Bu. Apa? Ekonomi yang lainnya? Ekonomi. Jawabannya adalah ekonomi, betul. Nah, tahu nggak pengertian globalisasi ekonomi itu apa? Seperti contoh-contoh yang tadi itu, globalisasi ekonomi, ekspor impor, itu kan. Nah, pengertian globalisasi adalah
bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui di era modern, kegiatan ekonomi sudah menjadi sangat modern, terutama dengan gaya hidup cashless. Seperti pembayaran non tunai itu kan sudah termasuk globalisasi ekonomi. Kris, ya betul, Kris juga bisa. Ini adalah contoh dari globalisasi ekonomi. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, itu gambar apa, anak-anak? Gambarkan bus. Ekspor impor. Betul, itu adalah ekspor impor. Jadi gambar yang pertama itu adalah ekspor impor. Ya kelihatan. Ini kenapa spidolnya nggak kelihatan ini? Abis Bu, ada lagi satu Bu. Kemarin udah beli. Itu Bu Aji belum diisi ya sama ketua kelas? Iya Bu. Gambar yang kedua, kelihatan nggak itu apa? OVO, ada Shopping Pay. Nah itu termasuk pembayaran cashless. Ya. Nah, jadi sekarang tuh kebanyakan orang-orang lebih memilih membayar seperti ini daripada memperibet hidup ya. Kalau bisa dikatakan anak-anak zaman sekarang tuh seperti itu. Seperti belanja itu kan sudah bisa dibayar lewat Shopee contohnya. Terus selanjutnya ini minuman apa? Coca-Cola. Jadi sebenarnya minuman Coca-Cola itu awalnya dari Amerika. Nah, jadi orang-orang yang ada di Indonesia itu mengambil produk Coca-Cola diperjualbelikan di Indonesia. Itu kan termasuk ekspor impor dari pihak luar. Ibu rasa kalian semua sudah mengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Ada yang mau bertanya? Aji Bu. Apa Mas Haji? Itu apa namanya? Cara bikin coba itu minum sih. Kan ada beberapa aplikasi ya. Di Play Store kan banyak tuh. Nah, ada yang sekarang tuh ada Dana nggak sih? Ada Dana, ada OVO. Nah, itu kan bisa di-download di aplikasi. Dan kalian tuh kalau nggak paham dengan tata cara itu kan sekarang sudah ada Google. Karena adanya globalisasi, sekarang udah ada Google. Bisa lihat di YouTube. Iya, bisa di YouTube juga. Apa ada lagi yang mau bertanya? Yang di sebelah sini? Cukup. Ya udah, kalau seperti itu, kalau untuk kalian sudah cukup paham, Ibu kasih tugas kelompok ya. Di sini totalnya berapa? 35. Iya. Ini kelompoknya gimana Bu? Ini bertiga. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Ini bertiga di Kalau sini. nggak mau berempat gimana? Ya tuh mau berdua aja. Sama aja. Dua. Ini berempat sama Mbak ini ya. Jadi tugas kelompoknya
kalian mengidentifikasi dari gambar tersebut itu termasuk bentuk-bentuk globalisasi apa? Globalisasi komunikasi. Diskusikan. Saya terlalu ribet. Jadi di sini nggak ada masalah nih. Ya, di sana Di ini kelompoknya. banyak smartphone jadi jelas. Oh, terus gimana? Kalau di video call, Pintar sekali ya Mas Haji. video call, jadi Di kalau kelompok dari sini, videonya. ibu ada kata bu. Kalau ini kan 20% lewat Ini lewat aplikasi ya bu. nah itu kan berarti 2. Nah ini masuk ke mana bu? Ini termasuk ke transportasi ya karena ini Grab. Sekarang bentuk wajib tolong dikondisikan ya Mas Haji. Ini nanti digabung sama teman-temannya. Bu, berarti ini nanti dianalisis. Iya. Pakai teori nggak, Bu? Tidak usah, tidak apa-apa karena ini SMA ya. Kalian mungkin belum mengetahui apa itu teori. Nah, analisis menurut pendapat kalian saja. Di kelompok sini ada masalah? Udah jelas semua? Di sini udah jelas? Kelompok sini ada yang tanya? Ibu rasa sudah cukup diskusinya ya? Anji tidak diskusi sama sekali, Saya Bu. diskusi, Dia Bu. Ya. pasif. Astagfirullah. Kelompoknya pasif. Mas Haji tolong diskusi ya sama teman-temannya. Dia emang gitu buranya kayaknya suka sama Atau sudah saya. selesai diskusinya? Sudah. Oh sudah. Coba Bu Anji ditanya dia. Bu. Semuanya sudah selesai ya diskusinya. Sudah, Bu. Baik. Ada yang presentasi ya 2 orang. Perwakilan kelompok. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 5. Pertama dan terakhir. Sama tiba-tiba miliki. Takut disuruh nyanyi lagi enggak kak? Sekarang kan diskusi. Dimulai dari kelompok 1 ya kalau begitu. Aji. Iya. Tolong maju. Yeay. Bu Anji nggak pakai dasi, Bu. Nggak pakai sabun dulu. Kemana Apa Mas lagi? Haji? Ayo. Rapi dulu. Kemana semua biasanya Mas Haji? Itu Bu kemarin dipinjam sama Kiki. Terus dia dibalikin Bu, nggak Oh sadar. hilang ya? Kadang gitu Bu, kalau mau nagih kayak gak enak. Terus dia tuh nggak sadar diri balikin. Oh iya. Sampai sekarang belum dibalikin Bu ya. Ya sekarang presentasi ya sebenarnya nanti di Facebook. Iya, di Facebook. Ya, di soal nomor 1 itu ada gambar anak-anak pada main smartphone sama ada apa nih orang tua lagi call. Terus dari hasil pengamatan kelompok 1 itu bentuk globalisasinya itu globalisasi komunikasi, yaitu maksudnya teknologi yang berkembang untuk berkomunikasi. Adanya video tidak adanya dapat sudah mendengar suara bicara saja. Terus adanya internet munculnya berita digital serta mendengar siaran radio melalui handphone segala aktivitas menggunakan smartphone. Oh, terima kasih Mas Haji. Jadi di gambarnya Mas Haji itu anak-anak bermain handphone dan orang tua lagi video call. Ya, jadi kalau begitu. Ya itu termasuk globalisasi komunikasi. Selanjutnya kelompok 5. Kondisi ya, temannya. Perkenalkan, saya Nugra dari perwakilan kelompok 5. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami ini. Kelompok 5 dapat gambar ada orang yang sedang belanja online menggunakan smartphone. Ini termasuk bentuk globalisasi ekonomi. Belanja online sebagai salah satu minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang dinilai lebih efisien dan
globalisasi yang didorong oleh faktor kemajuan teknologi dan komunikasi elektronik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Jadi kelompok 5 tadi tuh gambarnya orang lagi belanja. Kalian pernah nggak belanja di Shopee atau di manapun? Sering, ada yang belum pernah? Ada tuh yang belum pernah. Oh, Kiki, kamu belanjanya di mana? Langsung Bu saya. Oh, di pasar? Iya sama Di mall? Iya. Oh, pantesan. Jadi coba Kiki sekali-sekali belanja online ya. Iya Bu, baik. Karena belanja online tuh mempermudah. Ki, kita di rumah barangnya udah datang. Tapi kalau nggak percaya kok gimana Bu? Oh, ada Shopify itu kan ada pay letter. Tapi jangan lupa dibayar ya nanti. Nggak percaya uang. Bayar pakai Shopify. Mungkin sudah cukup materi yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu mengakhiri, bisa ditarik kesimpulan? Ini bisa Salma bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya, jadi pembelajaran hari ini tadi belajar mengenai pengertian globalisasi dan bentuk-bentuknya. Untuk pengertiannya itu tadi globalisasi merupakan proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi maupun lingkungan. Terus itu Bu, bentuk-bentuk dari globalisasi sendiri itu tadi ada bentuk ekonomi, budaya, transportasi, dan komunikasi. Betul. Betul sekali yang dijelaskan teman kalian, bisa Salma. Jadi globalisasi itu meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia, dan bentuk-bentuknya sudah Ibu jelaskan tadi. Ada bentuk apa saja? Ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi. Sebelum Ibu tutup, ini ada tugas individu ya. Di sini ada penugasan untuk pertemuan minggu depan. Carilah bentuk-bentuk globalisasi di bidang budaya di sekitar tempat kalian, diketik Word, dan dikumpulkan ketua kelas. Ketua kelas mengumpulkan lewat email paling lambat sebelum pertemuan minggu depan tanggal 6 November 2022, paling lambat jam 10 malam. Untuk ketua kelas, tolong diingatkan teman-temannya ya. Mau tanya Bu? Iya, Itu ternyata. WIB atau WIB kan? WIB. Oh, ini. Iya. Baik. Ibu kira sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas dipimpin doa lagi ya. Tolong Mas Haji. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca doa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk kelas 12 IPS berapa ini? IPS 1. Ya, kalian sungguh bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan Ibu harap pembelajarannya bisa diingat ya untuk ulangan minggu depan. Minggu depan kan tugas untuk ulangan 2 minggu depannya lagi ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.